Hadis tentang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, kalau kita paksa meluruskannya, dia bisa patah. Kalau kita biarkan, dia tetap bengkok. Maka dalam kalimat yang lain disebut rifqan bil qawarir. Hendaklah lembut terhadap gelas-gelas kaca. Gitu ya, karena dia mudah pecah. Tapi tadi seperti tulang rusuk yang bengkok, kalau dibiarkan juga tetap bengkok. Nah, maka sebagai suami, tugas seorang suami adalah membimbing istrinya, gitu ya, dengan dua perlakuan terhadap tulang rusuk. Satu, tulang rusuk itu dekat ke jantung hati, berarti harus dicintai. Yang kedua, tulang rusuk itu dekat ke tangan, berarti harus dilindungi. Nah, selebih dari itu, bagaimana kemudian seorang suami meluruskan istrinya, dia dengan penuh kesabaran, memberi cerita-cerita, gitu ya, memberi iktibar dari tamsil-tamsil yang memungkinkan, gitu ya. Kalau kita perhatikan, misalnya Nabi SAW pernah menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha kisah tentang 11 perempuan. Kisah tentang 11 perempuan, dan kemudian yang diakhiri dengan kisah Ummu Zar'in, yang kemudian Rasulullah menutupnya dengan kata-kata, aku kepadamu wahai Aisyah lebih baik daripada Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Itu kan istri diminta menyimpulkan dari satu cerita yang sampaikan Nabi SAW secara berturutan. Ada 11 wanita yang kemudian saling bercerita tentang suami mereka, gitu ya, tentang suami mereka. Ini kan cara untuk mengajarin pada istri untuk mensyukuri nikmat Allah berupa suami. Di cerita itu kan mereka masing-masingnya menceritakan suaminya dengan kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. Dan semua cerita itu membuat Aisyah sadar betapa Allah mengaruniakan kepada dia suami yang jauh lebih baik daripada cerita 11 wanita itu semuanya. Gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga merasa, gitu ya, bahwa ada kisah yang bisa dijadikan ibrah bersama-sama, gitu ya. Masya Allah, kita ini harus saling mensyukuri. Allah mengaruniakan engkau kepadaku, Allah mengaruniakan aku kepada engkau. Ini ya satu nikmat yang sangat besar. Ada berita suami menzalim istri, kita bisa, Masya Allah, semoga aku dijaga dari perilaku yang sedemikian. Nah, kalimat seperti ini menyadarkan istri, iya ya, suamiku itu jauh lebih baik daripada yang di berita itu, gitu. Nah, ini kan cara kemudian untuk terus memberikan pengenalan kepadanya tentang hal-hal ma'ruf yang ada di antara hubungan kita. Kemudian juga bagaimana kemudian ketika istri melakukan kesalahan, maka harus kita timbang kesalahan itu disebabkan oleh apa. Misalnya ketika cerita yang sering kita kutip ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu membanting piring di depan tamu. Karena ada tamu di rumah beliau radhiyallahu anha, Rasulullah menemui tamu-tamu itu, ternyata salah satu istri beliau yang lain mengirimkan jariyahnya, pelayannya, untuk mengantarkan hidangan kepada tamu-tamu tersebut. Nah, manusiawi sekali Aisyah merasa kedaulatannya dilanggar. Ini tamu lagi di rumah saya menemui Rasulullah, berarti tamu saya enak aja mau menjamu. Kalau ada apa-apanya gimana? Itu kan kedaulatan seorang istri. Gitu ya. Ternyata hidangannya berasal dari luar. Maka begitu hidangan itu sedang akan dinikmati oleh tamu-tamu, itu tangan baru mau mencomot, Aisyah radhiyallahu anha keluar. Itu piring kan ditamplek, bahasa Jawanya. Tamplek bahasa Indonesianya apa, Pak? Hah? Tapok itu sini. Tamplek itu. Apa itu, Pak? Pokoknya begini kira-kira, gitu ya. Kemudian kan terbanting jatuh, perang pecah. Kemudian lari masuk ke kamar lagi. Apa yang lakukan Nabi SAW itu ya? Ambil pinggan itu di tengah tamu yang melongo gitu. Diambil pinggan itu, makanan yang masih tidak kotor dinaikkan lagi ke pinggan, yang kotor dibersihkan dengan ujung baju beliau SAW, diletakkan di pinggan, diangkat lagi ke meja. Kulu wal afu gharat ummukum. Kalimatnya sederhana sekali. Kulu, silakan makan. Wal afu, mohon maaf ya. Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Cuma begitu.
kan tidak nambah masalah jadinya. Kalau kita bilang, oh istri nggak tahu diri, suaminya yang nggak tahu diri gitu ya, memarahi istri depan orang gitu. Walafu, gharat ummukum, mohon maaf ibu kalian sedang cemburu, silahkan makan. Itu tamunya ya kepelongo-pelongo kok gitu ya. Oh. Tapi kan di ending apa yang terjadi? Aisyahnya keluar lagi, kemudian mengatakan, terus gimana? Kata Rasulullah, ya pinggan diganti pinggan, itu ya, makanan diganti makanan. Nah, maka kemudian Aisyah menyiapkan pinggan dan memasak makanan dikirimkan kepada istri Rasulullah yang telah mengirimkan hidangan itu. Jadi ada perbedaan di situ. Perilaku Nabi SAW apa yang dilakukan? Satu, tidak memperluas masalah dengan mematahkan Aisyah. Kalau kemudian Aisyah ketika plong gitu ya, itu kemudian Rasulullah marah, bangkit memarahi Aisyah, itu namanya mematahkan tulang rusuk tadi yang bengkok tadi. Gitu ya. Tetapi kalau kemudian beliau sekedar diem gitu ya, misalnya apalagi kemudian ketika Aisyah terus gimana? Enggak apa-apa. Enggak berani untuk kemudian memberikan pelurusan dengan kata-kata pinggan diganti pinggan, makanan diganti makanan, itu namanya membiarkan. Tengah-tengahnya adalah ternyata menasihati itu harus di saat yang tepat. Kapan menasihati di saat yang tepat itu? Di saat kemudian yang bersangkutan merasa bersalah. Berikan jalan baginya untuk memperbaiki diri ketika dia sudah merasa bersalah. Itu cara yang paling indah untuk memberikan pelurusan kepada tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau pas Aisyah namplek piring itu kemudian Rasul juga bangkit, yat gitu ya, nangis gitu ya. Nah itu namanya mematahkan. Kalau kemudian Rasulullah tidak memberi konsekuensi apa-apa, tidak menghukum Aisyah, tidak memberikan punishment, itu namanya membiarkan. Nah tetapi yang dilakukan Rasulullah adalah memutuskan hukuman yang tepat untuk Aisyah di saat yang bersangkutan sudah mengakui kesalahannya. Itu yang disebut sebagai memperlakukan secara tepat tulang rusuk yang bengkok. Allah a'lam.